Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencari tahu terkait untuk dana desa di tahun 2026. Apakah bisa digunakan dalam hal yang berhubungan pembangunan kantor desa? Untuk itu kita melihat apa yang diamanatkan pada lampiran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026. Nah, kita ketahui sendiri dalam lampirannya ini ada memuat terkait larangan dalam penggunaan dana desa. Dan jika kita melihat di poin 4 ini bahwa dana desa di tahun 2026 memang dilarang untuk pembangunan kantor desa atau balai desa, terkecuali pembangunan kantor desa atau balai desa itu adalah untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan yang mana penganggarannya paling banyak 25 juta rupiah. Jadi dari sini dapat kita lihat amanatnya bahwa dana desa itu dilarang pembangunan kantor atau balai desa, yang artinya dilarang untuk membangun kantor desa atau balai desa itu dari nol. Tapi jika memang kantor desa atau balai desanya itu sudah ada dan perlu rehabilitasi atau perbaikan ringan, masih diperbolehkan dari dana desa di tahun 2026 asalkan anggarannya itu paling banyak 25 juta rupiah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tata cara penganggarannya pada aplikasi Siskudes. Yang pertama, pastikan pemerintah desa sudah menginput di menu data entry perencanaan desa terkait kode rekening penyediaan aset tetap kantor desa, sehingga kita kali ini akan mensimulasikannya langsung di menu penganggaran, isi data anggaran, dan kegiatannya terlebih dahulu. Oke, kita masuk di bidang 1, kita masuk di subbidang penyediaan sarana prasarana pemerintah desa. Kita klik lagi 2 kali. Oke, ini nama kegiatannya, yaitu penyediaan sarana dalam kurung aset tetap perkantoran atau pemerintah desa, yang mana simulasi kita kali ini terkait dengan rehabilitasi atau perbaikan ringan terhadap kantor desa. Kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah. Oke, di sini nama paket kita buat saja rehabilitasi perbaikan ringan kantor desa. Taggingnya di sini kita buat yaitu infrastruktur pemerintahan. Selanjutnya di sini misalkan kita buat anggarannya sebesar 15 juta rupiah. Oke. Dan di sini dari dana desa, pola kegiatannya di sini swakelola. Sifat kegiatan di sini yaitu terkait dengan fisik rehabilitasi. Nah, untuk satuan target outputnya di sini kita buat yaitu prasarana kantor lainnya. Selanjutnya di sini satuannya kita buat hanya 1 unit untuk rehabilitasi ringan kantor desa. Lokasi kegiatannya misalkan di desa A, dan di sini kita buat dengan pola PKTD, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita tutup, kita masuk di belanja, dan di sini kita pilih di bidang 1. Oke, kita pilih untuk penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintah desa. Kita klik lagi 2 kali. Nah, di sini sudah keluar rehabilitasi peningkatan kantor desa. Kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah. Di sini kita buat yaitu untuk belanja modalnya, di mana di sini belanja modalnya yaitu belanja modal gedung, pembangunan, dan taman. Kita klik lagi 2 kali. Oke, di sini kita buat yaitu pertama belanja bahan baku material. Selanjutnya kita pilih simpan, kita tambah lagi di sini kita pilih titik 3, kita pilih belanja modal. Masih kita membuat yaitu belanja modal gedung bangunan. Oke, di sini ada upah tenaga kerjanya. Dan kita simpan dulu. Kita pilih tambah lagi, kita pilih titik 3, kita pilih belanja modal. Kita masuk lagi belanja modal gedung dan bangunan taman. Di sini honor TPK-nya karena dia dengan pola PKTD. Kita pilih simpan, tinggal kita input satu per satu. Misalkan pemerintah desa ingin memperbaiki
untuk plafon atau atap kantor desanya karena bocor. Maka kita klik lagi 2 kali untuk bahan baku. Misalkan di sini di uraiannya pembelian seng untuk, misalkan di sini yang bocor adalah 2 buah dan harganya di sini kita simulasikan yaitu Rp300.000 untuk satu buahnya. Dan di sini tinggal kita pilih simpan. Berikutnya kita tambah lagi misalkan pembelian yaitu untuk kayunya. Misalkan di sini kita simulasikan yaitu 10 pucuk. Oke. Dan di sini misalkan harganya yaitu Rp20.000. Dan kita pilih simpan. Begitulah terkait untuk penginputan rehabilitasi kantor desa dengan dana desanya, yang mana amanat dari Permen Desa 16 tahun 2025. Dan yang pasti ini bukanlah untuk membangun kantor desa, tapi hanya rehabilitasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.